Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Roma pasal 10, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin iman kita bertumbuh, bacalah firman Tuhan dan hiduplah di dalamnya. Baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh iman kita. Berjalan dan melekat setia kepada Tuhan jika iman kita mau bertumbuh. Dalam firman ini, Paulus mengajak kita untuk bersungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan jelas Paulus menyampaikan sebuah pemahaman yang sangat dalam bahwa iman timbul dari pendengaran. Tanpa pendengaran firman Tuhan, iman kita tidak bertumbuh, dan tanpa iman, kita tidak selamat. Dalam firman ini, Paulus mengalami tantangan ketika memberitakan Injil kepada jemaat di Roma. Paulus menjelaskan tentang penolakan terhadap Injil yang terjadi pada masa Perjanjian Lama. Nabi Yesaya pernah mengalami penolakan yang berulang-ulang oleh bangsa pilihan Allah Israel. Paulus juga menegaskan bagaimana Allah berkuasa membangkitkan kecemburuan bangsa Israel dan amarahnya karena ia telah mengalihkan anugerahnya kepada bangsa-bangsa lain dan terhadap bangsa yang bebal. Sebagai bangsa pilihan Allah, seharusnya mereka menjadi bangsa yang paling dekat dan taat kepada firman, namun sebaliknya mereka menolak kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengar malah mengabaikan. Mereka tidak taat dan tidak setia sehingga membuat iman mereka tidak bertumbuh dengan baik. Kehidupan beriman umat Allah ini ada dalam kebebalan dan kemerosotan. Dan Paulus melihat peristiwa ini terulang kembali pada kehidupan orang-orang Yahudi di Roma. Beberapa kali pemberitaan Injil ditolak oleh mereka. Paulus berharap kepada orang-orang di Roma yang menolak firman Allah untuk membenahi kehidupan beriman mereka, supaya penghukuman seperti yang terjadi atas bangsa Israel tidak datang atas mereka. Ia berharap mereka akan menerima Injil, hidup dalam kebenaran, taat dan setia melakukan firman-Nya, karena Allah datang untuk menjumpai orang-orang yang terhilang, maka harus ada kepekaan untuk mendengar suaranya. Dalam firman ini Paulus menekankan tentang pendengaran, bahwa bagi Paulus iman kepada Tuhan timbul oleh pendengaran akan firman-Nya. Dari mendengar firman bisa mengenal Tuhan Allah dan berlanjut beriman kepadanya. Dengan setia mendengar firman akan memperteguh iman kepada Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa pemberitaan firman Tuhan tidaklah pernah mudah, dan penolakan akan firman sudah terjadi mulai dari Perjanjian Lama, pada masa Musa, pada masa nabi-nabi dan juga masa Perjanjian Baru, termasuk pada masa Rasul Paulus. Kita, umat manusia,
terlalu sangat sulit untuk menerima jalan kehidupan, jalan kebenaran, keselamatan dari Tuhan. Dan di masa kita sekarang ini, kita yang sudah lama mengaku menjadi pengikut Kristus, sudahkah kita sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan sebagai jalan kehidupan bagi kita? Apakah kita sudah bersungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kita di dunia yang semakin gelap ini? Apakah kita sudah berani menunjukkan iman kita melalui pilihan-pilihan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita masa kini? Mari kita belajar dari kegagalan umat pilihan Tuhan. Mereka gagal percaya kepada Tuhan, mereka tidak hidup di dalam iman kepada Tuhan, karena mereka tidak hidup di dalam firman, mereka bahkan menolak dan mengabaikan firman Tuhan, dan pada akhirnya mereka mengalami konsekuensi atas pengabaian mereka atas kebenaran firman Tuhan. Dan ini saatnya kita berbenah diri. Jika kita ingin mengalami berkat Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, hiduplah di dalam iman. Baca, renungkan, dan hidupi firman Tuhan setiap waktu. Sebab dari pendengaran firman, maka iman kita bertumbuh dengan baik. Sebagaimana tanaman akan menjadi layu lalu mati bila tidak disirami dengan air, begitu juga dengan iman kita akan menjadi gersang bila tidak disirami dengan firman Tuhan. Jika ingin hidup kita bertumbuh dalam iman, bacalah Alkitab kita dan renungkan siang dan malam, dan mari kita hidupi. Jika tubuh kita perlu makan, jiwa kita juga perlu makan dari firman supaya tetap sehat. Tubuh dan jiwa sama-sama makan dan tentu menjadi sehat. Di sebuah media sosial, seorang bapak yang berusia 101 tahun bersaksi bahwa kunci umur panjangnya adalah setia membaca Alkitab setiap hari. Dan ketika di usia 78 tahun sudah membaca Alkitab sebanyak 95 kali. Luar biasa. Jika ingin iman kita bertumbuh, baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan mari kita hidupi. Hidup kita ini perjalanan, dan kita tidak punya kemampuan untuk tahu tentang apa yang akan terjadi dalam perjalanan kita. Karena hidup kita penuh dengan misteri, banyak hal tak terduga, dan kita butuh kompas atau petunjuk supaya kita tidak tersesat dalam perjalanan kita. Dan saat-saat tertentu bisa saja kita sedang berjalan di jalan yang sangat sulit dan kita butuh petunjuk baru melalui firman Tuhan untuk bisa melalui jalan-jalan sulit itu. Semua ada dalam firman, petunjuk-petunjuk yang kita butuhkan selama perjalanan kita di dunia ini supaya kita tidak keliru. Badai bisa saja terjadi, tetapi melalui pengetahuan kita dengan firman Tuhan, kita tetap kuat bertahan sampai badai itu berlalu. Itulah perbedaan orang yang hidup di dalam firman, tetap yakin dan percaya bahwa semua pasti berlalu dan Tuhan akan memberi kekuatan dan pertolongan, sehingga orang benar mengalami pertumbuhan iman yang baik dari setiap proses yang dilewati. Saat kita tetap bertahan benar di hadapan Tuhan pada semua masa termasuk dalam jalan tersulit, di sanalah kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Iman kita semakin diteguhkan. Bukan demikian orang fasik tidak akan kuat dalam kesulitan hidup seperti sekam di tiup angin karena tidak punya pertahanan. Jadi jangan pernah sepele dengan Alkitabmu. Bacalah dan renungkan setiap hari, dan mulai belajar menghidupinya. Di awal memang tidak mudah, bahkan sangat sulit. Tetapi saat kita mau bertekad bulat, Tuhan akan memampukan kita. Bacalah firman di pagi hari, bacalah firman di siang hari, dan bacalah firman di malam hari. Dan itu menjadi makanan untuk jiwa kita, supaya jiwa kita menjadi kenyang dan tetap sehat, sehingga roh kita luar biasa menuntun kita pada kehendak Tuhan di setiap hari, di setiap langkah perjalanan kita. Kita hidup mengandalkan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Jika kita tidak pernah membaca Alkitab, walau kita berdoa, kita menjadi tidak punya pedoman dalam keseharian kita. Kita butuh firman Tuhan. Dari mendengar firman kita menjadi percaya. Setelah kita percaya kita menjadi tenang, karena hidup kita ada di atas kuasa kendali Tuhan, apapun yang akan dan sedang kita alami. Mulailah memakai Alkitab kita, lebih penting dari apapun. Semua pasti berlalu, tetapi firman tidak pernah berlalu. Firman lebih berharga daripada emas. Harta kekayaan pasti berlalu, tetapi firman Tuhan tidak berlalu. Jika kita menjadi orang yang labil, selalu gampang marah, gampang mengeluh, gampang kecewa, gampang bersungut-sungut, mudah berubah-ubah, periksa koreksi diri kita. Jangan-jangan Alkitabmu sudah berdebu dan tidak pernah dibaca. Jangan karena handphonemu, Alkitabmu hanya menjadi pajangan buku tua di rumahmu. Jika ingin mengalami hidup yang tenang, stabil dalam segala hal dan keadaan, ambil Alkitabmu, bacalah, jadikan itu kesukaanmu, dan renungkanlah siang dan malam. Alkitabmu bukan hanya sekedar tulisan biasa. Alkitabmu adalah tulisan yang diilhamkan Allah yang memberikan kekuatan. Firman itu hidup, firman itu adalah Allah sendiri. Kunci sukses hidup beriman adalah menetap hidup bersama Tuhan melalui firman-Nya setiap waktu. Jika ingin menikmati hidup hari-hari kita dalam sukacita, baca Alkitab dan renungkan, serta hidupi supaya firman itu berkuasa dalam hidup kita. Saat kita telah menjadi pelaku firman, sesulit apapun musim, sekalipun musim sedang kekeringan, kita tidak menjadi kering, tetapi bagai aliran air dan yang berbuah pada musimnya. Tidak demikian dengan orang fasik, dengan orang yang tidak butuh firman. Hidupnya kering seperti sekam ditiup angin dan tidak tahan dekat dengan orang benar. Dan orang yang setia membaca Alkitab, perkataannya akan sangat berkuasa. Mengapa? Karena waktu ia memperkatakan sesuatu, itu keluar bersama iman. Iman tidak bisa tumbuh kalau tidak membaca Alkitab. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, perkataan kita itu perkataan iman. Karena bahan bakar perkataan yang berkuasa adalah iman. Bahan bakar iman adalah firman Tuhan. Bacalah Alkitabmu, renungkan siang dan malam, dan hidupilah. Maka hidupmu penuh kuasa di dalam Tuhan. Dan bagi kita orang tua, mulai bimbing anak-anak kita sejak dini untuk mencintai firman Tuhan. Ajarkan mereka membaca firman pagi dan malam, supaya itu menjadi kebiasaan mereka dan menjadi kebutuhannya. Kita tidak bisa selamanya ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi saat mereka memiliki Tuhan, melalui menghidupi firman Tuhan, harta yang paling berharga, mereka akan menjadi pribadi yang kuat, yang menikmati hari-harinya bersama Tuhan. Mereka hidup di dalam iman kepada Tuhan. Mereka hidup mengandalkan Tuhan, dan mereka pasti selamat. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.